semua, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Miss Poppy. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai teks editorial di kelas 12. Kalian mungkin pernah mendengar atau membaca istilah editorial baik melalui media cetak atau media elektronik. Lalu, apakah yang dimaksud dengan editorial? Mari kita pelajari bersama. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana atau opini, seperti contoh yang sebelumnya, yaitu disebut juga dengan opini atau tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana atau opini adalah artikel pokok dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi dari media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa atau isu aktual yang sedang menjadi sorotan. Karakteristik umum editorial itu ada 3. Pertama, berisi fakta tentang isu aktual. Kedua, berisi pendapat redaksi berupa kritik, penilaian, dan harapan. Ketiga, berisi solusi redaksi berupa simpulan dan saran. Lalu tujuan teks editorial itu ada 2. Pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau yang sedang terjadi di sekitar masyarakat. Kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Manfaat teks editorial sendiri itu ada 3. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Sekarang kita bahas mengenai struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Ini merupakan bagian pendahuluan teks. Tujuannya untuk memperkenalkan isu atau masalah yang akan dibahas. Struktur kedua yaitu argumentasi. Bagian ini berisi tanggapan redaksi mengenai isu yang dibahas. Tujuan argumentasi adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembacanya. Struktur yang ketiga dikenal dengan penegasan ulang atau simpulan. Bagian penutup yang berisi penegasan kembali, tesis, dan argumentasi agar pembaca semakin yakin, serta berisi simpulan dan juga saran. Sekarang kita bahas mengenai kaidah kebahasaan teks editorial. Pertama, kata populer. Kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Sehingga pada teks editorial banyak menggunakan kata populer agar lebih akrab dengan pembacanya. Contohnya kata populer kegiatan, pendapat, belajar, dan masih banyak lainnya. 2. Kata waktu, tempat, peristiwa. Pada teks editorial menggunakan kata yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Kaidah kebahasaan lainnya seperti kata persuasif. Pada teks editorial banyak menggunakan ungkapan-ungkapan persuasif. Contohnya, mari, sebaiknya, hendaklah, dan lain-lain. 4. Pernyataan mempertentangkan. Banyak menggunakan pernyataan mempertentangkan, sebab topik-topik pada teks editorial pada umumnya bersifat pro dan kontra, ditandai dengan penggunaan konjungsi tetapi, melainkan, dan meskipun. 5. Kata ganti kita. Menggunakan kata ganti kita untuk melibatkan pembaca langsung pada topik yang dibahas. Contohnya, kita tidak ingin terjebak pada pola eksperimen masa lalu. Demikianlah pembahasan kita mengenai teks editorial di kelas 12. Terima kasih.